Kegiatan Pengabdian Masyarakat atau PKM Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara tahun 2024 dengan tema Workshop Kewirausahaan di SMK Terpadu Tarbiyatul Thalabah Lamongan tanggal 30 Oktober tahun 2024. Memasuki acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini pesertanya ini. Tarbiyah. Tanyakan oleh Jibril, ya Muhammad, apa keinginan engkau yang terakhir? Nabi Muhammad itu tidak punya keinginan lain kecuali ummati, ummati, ummati. Itu menjelang di punduknya Kanjeng Nabi yang dipikirkan itu hanya umatnya. Lemosa umatnya kok ora gelem sholawat no Kanjeng Nabi baru senanan sampeyan. Ya. Ketiga kalinya kami ucapkan selamat datang dari Politeknik Penerbangan Surabaya di sekolah kami SMK Terpadu Tarbiyatul Thalabah. Yang pertama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kondisi kita ini yang lagi mau direlokalisasi. Direlokalisasi lah, iya menurut kamu? Karena sebenarnya kemarin itu ini ada lokal ini juga sudah luas, tapi membangun jaringan serta mendukung kewirausahaan sosial, peningkatan kemandirian ekonomi. Melalui workshop ini diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Untuk PKM ini dilaksanakan oleh program studi di Baik, untuk selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Foto bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu sepenuh langit dan bumi sebanyak yang dikehendaki oleh-Mu. Itu tahun 2022 itu sempat harganya 944.000 dan sekarang sudah 1.527.000. Ini untuk harga logam mulia 24 karat ya. Nah, kita menyimpan emas ini mau dipotong, mau dipotek atau kayak gimana pun dia tetap bernilai. Mau dijual toko emas manapun ditimbang kena misalnya dari dipotek jadi 4. Oke, saya tanya, kalau 1 gram dibagi 4 itu berarti ada berapa gram ya? Juga nyimpen di brankasnya Pegadaian, di brankasnya Buti Antam itu sendiri. Jadi banyak sekali ya. Lalu pasti semuanya kan berpikir, nanti kalau saya punya emas jualnya. kalau mau wirausaha, pertama yang Anda pikirkan apa? Berani melakukan usaha. Ya, yang pertama adalah siapa namanya Mas? Ya, jadi kita harus berpikir usaha apa yang akan kita lakukan, usaha baru ya. Wira berarti berani. Tadi kan saya bilang berani. Berani apa? Berani dalam
melihat peluang bisnis apa yang akan kita laksanakan dengan tindakan yang tepat akan mencapai kesuksesan. Ya, wirausaha saja. Berani, kemudian usaha itu berarti daya upaya. Ya. Next. Jadi kesuksesan di dalam kita melakukan wirausaha yang pertama adalah tidak mudah putus asa, tidak boleh menyerah. Jadi kita tujuannya di sini sebelum terjun ke bidang usaha kita harus punya tidak mudah untuk menyerah apa yang akan kita lakukan nanti ya. Kemudian bekerja sama berarti kita bisa juga bekerja sama dengan seorang pengusaha yang sudah berhasil. Jadi kita belajar bagaimana caranya supaya kita merintis usaha tersebut. Jadi kita tidak malu untuk bertanya kepada orang-orang yang sudah menjalankan usaha tersebut. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Terus kemudian tidak cepat puas. Jadi kalau kita sudah terjun di dalam bidang usaha, misalkan di sini jurusannya kalau nggak salah ada teknik bisnis sepeda motor ya. Ya, jadi mungkin kalau Anda berbisnis atau servis sepeda motor, mungkin jangan cepat puas. Jadi bisa juga nanti bisa berinovasi usaha. Kita masuk ke usaha apa yang kita lakukan. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu apa pengertian dari wirausaha. Ada yang tahu nggak? Saya mencari kerja, ya. Itu menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Ya. Jadi jangan kita setelah lulus sekolah kita mengandalkan perusahaan lain, ya, atau daftar lain. Tapi kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Next. Jadi seorang wirausaha adalah yang mampu mengembangkan atau penemuan baru ya, yang tadi dikatakan banyak tadi berinovasi sekaligus menciptakan produk model bisnis baru yang dinamis dan jangka panjang ya. Next. Di atas 10 mendekati 50. Tapi perkembangannya itu bukan kita semua. Jadi kita menjalankan pila orang lain ya, itu pengembangannya, inovasinya. Jadi ada misalkan salah satu orang yang tidak bisa mengelola, kemudian kita kelola, jadi masuk manajemen kita. Kalau nanti akan mau nginap di Batu, silakan Anda buka di Google Masterpiece gitu ya. Ini sambil promosi nih ya, promosi ya. Jadi nanti kalau memang ada niatan untuk menginap dengan keluarga, mungkin bisa hubungi saya ya. Nanti ada korting harga ya. Terus yang ini perlu modal. Yang saya katakan tadi kan usaha itu perlu modal. Jadi kalau ini villa atau kos-kosan itu harus dengan modal ya. Nah, kebetulan kita sebagai seorang pegawai negeri bisa pinjam di bank ya, pinjam di bank untuk membeli satu villa dengan nyicil ya. Tapi bagaimana kalau kita nggak punya modal? Misalnya ada usaha yang modalnya kecil, yaitu saya juga sebagai konten kreator ya, sebagai youtuber. Ada yang sebagai youtuber di sini? Anda coba itu. Anda coba kira-kira konten apa yang menarik buat penonton untuk melihatnya. Ya, jadi kebetulan saya terkait dengan wisata dan kuliner itu sudah melebihi persyaratan dari YouTube ya, 4.000 jam. Jadi di sini saya sudah dapat monetisasi, ya, dapat penghasilan. Jadi dengan modal HP, ya, kita buat konten rekreasi kemana, atau misalkan kalau ada kira-kira kontennya apa? Terkait mesin, nah, itu banyak juga itu. Mesin sepeda motor, game juga banyak juga ya. Oke. Nah,
menghasilkan. Jadi salah satunya terkait wisata ini juga banyak orang yang nonton ya. Dapat penghargaan dari iklan. Jadi iklan ini kalau kita mendapatkan monetisasi dari iklan ya. Jadi namanya ada yang bisa? Saya kira cukup ya. Saya akhiri sampai di sini. Nggak ada yang bisa jawab saya cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Ibu Ledi, saya pemateri terakhir. Yang pertama tadi ada Bu Silvi, kemudian Pak Anton, kemudian saya. Nah, saya di sini akan membahas tentang bisnis online. Jadi, teman-teman, tadi kan pertama kali kita masuk di sini ada tulisan entrepreneurship ya di depan. Nah, berarti harusnya adik-adik di sini sudah mulai belajar tentang usaha, gitu. Nah, kelebihan dari usaha pada era sekarang ini apa? Lebih mudah. Kalau dulu kita misalnya mau buka toko harus di pinggir jalan. Kalau sekarang bisa nggak di dalam gang? Bisa. Kemudian kalau dulu toko itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Sekarang bisa nggak buka 24 jam? Bisa. Kemudian kalau dulu nggak ada Instagram. Nah, sekarang itu hampir semua punya Instagram. Pernah dengar dropshipper atau reseller nggak? Pernah. Punya pabrik sendiri nggak? Tidak. Nah, cari orang-orang untuk beli di toko saya. Pembayarannya gimana? Mereka pembayarannya saya transfer satu-satu. Jadi, yang PKM di sini kami dari prodi apa? Ayo. Ya. Manajemen kewirausahaan. Prodi apa? Ketiga manajemen. Ya. Belajar cara berbisnis. Ya, terus apa lagi tadi? Caranya gimana? Caranya gimana? Oh, Online. online. Bisa buka toko di mana aja? Shopee. Bisa. Terus apa lagi? Instagram. Ya, bikin Instagram. Terus apa lagi? TikTok. Ya.